Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Bu Nina di pembelajaran PABP di kelas 6. Nah, teman-teman, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari yaitu iman kepada hari akhir. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus percaya kepada hari akhir? Dan atau mungkin pertanyaannya, kenapa hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang harus kita percaya? Tentu saja karena hari akhir adalah hari yang dimana kita akan hadapi, atau semua umat manusia, semua makhluk Allah akan mati. Nah, sebagian tanda-tanda hari akhir akan kita bahas di pembelajaran kali ini. Berikut dengan nama-nama dari hari akhir atau kejadian-kejadian yang akan dialami oleh makhluk atau kita selaku manusia setelah kita atau adanya kebangkitan, hari kebangkitan. Nah, pertama, Ibu akan menjelaskan tentang mengapa kita harus beriman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat, hari yang dimana seluruh umat manusia atau makhluk Allah akan binasa atau meninggalkan dunia ini. Nah, meyakini adanya hari akhir yaitu bagian dari rukun iman yang kelima. Teman-teman, apakah teman-teman sudah pernah melihat atau bahkan mengalami kejadian-kejadian seperti bencana, tanah longsor, gempa, kemudian banjir? Nah, itu semua merupakan bagian dari tanda yang harus kita yakini bahwa akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Itu disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kiamat sugro tadi yang disebutkan seperti gempa, tanah longsor, banjir, itu. Nah, kalau kiamat kubro yaitu kiamat yang besar yang sekali nanti datang di hari akhir. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang nama-nama lain dari hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Nah, di sini Allah akan memerintahkan salah satu malaikat utusannya yaitu malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakalanya, yang kemudian seluruh manusia yang telah mati berabad-abad lamanya dan telah menjadi tulang belulang, menjadi tanah sekalipun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan hidup kembali untuk menerima balasan. Nah, itu Yaumul Ba'ats. Yang kedua adalah Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Itu disebut dengan Yaumul Mahsyar. Jadi manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di tempat inilah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amal-amal perbuatan kita. Jadi kita kayak nonton sebuah tayangan. Di situ ditayangkan amal perbuatan kita yang baik, yang buruk, ya dari semua ya, termasuk teman-teman dari kelas 6, termasuk dunia, semua manusia, semua orang-orang yang baik yang taat, baik yang tidak taat, semuanya akan ditayangkan di padang mahsyar. Nah, selanjutnya ada Yaumul Hisab. Apa sih Yaumul Hisab? Dari namanya saja sudah kita ketahui ya, hisab itu artinya perhitungan. Jadi Yaumul Hisab itu hari dimana dihitung atau dihisab semua amal perbuatan kita sekecil apapun, dari mulai apa yang kita lakukan, dari tangan, mulut, mata. Kalau kita tetap berbohong, mata yang berbicara, kemudian tangan ini yang pernah menjahili temannya akan ikut berbicara, kemudian mata ini yang pernah mencontek ketika uangan akan ikut berbicara, kemudian mulut kita yang pernah menghina, bahkan pernah mengejek temannya walaupun dengan kata-kata sedikit, itu akan berbicara.
Begitupun dengan amal kebaikan kita, tangan kita yang sudah memberi makan anak yatim, kemudian mulut kita yang berbicara dan berkata-kata dengan baik, itu semuanya akan diperhitungkan walaupun sekecil apapun. Nah, selanjutnya yaumul jaza. Nah, yaumul jaza ini merupakan hari pembalasan. Nah, pembalasan atas apa? Atas semua amal perbuatan yang pernah kita lakukan. Yang selanjutnya adalah yaumul mizan. Yaumul mizan artinya hari di mana ditimbangnya seluruh amal perbuatan kita. Jadi kata kuncinya satu ya teman-teman, itu semuanya tentang amal perbuatan kita. Jadi dari yaumul ba'as, hari dibangkitkan kita, kemudian yaumul mahsyar diperhitung, di mana kita dikumpulkan untuk melihat ditayangkan semua perlakuan kita, kemudian yaumul hisab diperhitungkan amal juga, yaumul jaza hari pembalasan dari semua amal perbuatan kita. Nah, yaumul mizan juga di mana ditimbang seluruh amal perbuatan kita. Jadi semuanya tentang amal perbuatan. Nah, teman-teman kan pasti sudah menghafal nih salah satu surah dari juz amma, yaitu wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi kalau teman-teman pahami apa pengertian dari ayat-ayat tersebut adalah fa amma man thaqulat, barang siapa yang timbangan amal perbuatannya ringan, mawazinuhu, barang siapa yang amal perbuatannya tinggi, berat, mawazinuhu bahwa fi isyatir radiyah, nah akan makan, jadi akan dibalas dengan kebaikan lagi. Fa amman khaffat mawazinuhu, barang siapa yang amal perbuatannya sedikit atau ringan, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, maka bahasannya adalah neraka hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah, selanjutnya apa saja tanda-tanda dari hari akhir. Nah, tanda-tanda yang pertama adalah kejahatan semakin banyak. Nah, kita semakin banyak melihat kejahatan, kita jangan sampai ya melakukan kejahatan. Nah, kita jangan sampai melakukan perbuatan yang merupakan bagian dari tanda-tanda hari akhir. Jadi kalau kita melihat, sebaiknya kita mengingatkan kejahatan kecil sekalipun yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang kedua adalah banyak perempuan bertingkah laku sebagaimana laki-laki. Nah, itu merupakan, jadi ada perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki, merupakan bagian dari tanda-tanda hari akhir. Yang ketiga, minum-minuman keras. Semakin orang banyak mengonsumsi minuman keras, itu merupakan bagian dari tanda-tanda hari akhir. Yang keempat, banyak ulama yang meninggal dunia. Nah, sekarang kan sudah banyak nih teman-teman kan ulama-ulama, para kiai yang sudah meninggal dunia. Jadi kita sudah dekat nih dengan waktu kita, waktu akhir, hari kiamat. Yang kelima adalah banyak orang yang berlomba-lomba dengan kesenangan dunia, kesenangan sesaat. Nah, jadi sudah melupakan tuh ibadah-ibadah untuk amal akhirat. Jadi orang-orang berlomba-lomba untuk kesenangan dunia. Nah, itu adalah 5 dari tanda-tanda adanya hari kiamat atau hari akhir. Jadi kelima tanda-tanda itu sudah ada, sudah kita rasakan di masa sekarang ini. Jadi artinya apa? Artinya semakin dekat dengan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Nah, kita tadi sudah menjelaskan hal-hal yang mengerikan ya. Jadi hal-hal yang membuat kita merasa takut. Nah, sekarang untuk itu bagaimana sih cara kita agar kita terhindar dari hari yang paling tidak diinginkan itu, walaupun pada kenyataannya hari kiamat akan datang. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini maka dari itu ada hikmah untuk kita
atau pentingnya mempelajari atau mengimani hari akhir. Yang pertama, hikmah yang pertama adalah satu, mendorong umat manusia untuk apa? Tekun dalam beribadah. Jadi semakin tekun, semakin rajin kita melakukan ibadah, melakukan amal perbuatan yang baik gitu. Jadi salah satu hikmah dari mengimani atau mempercaya hari akhir yang pertama adalah semakin tekun atau semakin mendorong manusia agar lebih banyak melakukan amal ibadah. Yang kedua adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan atau berbuat kebaikan, seperti menolong terhadap sesama, membantu orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu mendorong manusia untuk tidak melakukan perbuatan kejahatan, baik kejahatan kecil, sepele maupun kejahatan yang besar sekalipun, dari mulai mencuri, memfitnah, bahkan membunuh, kemudian menyakiti hati orang lain, itu merupakan kejahatan. Nah, jadi hikmah dari mempelajari hari akhir ini adalah mendorong kita untuk memperbanyak ibadah, ya, pada intinya memperbanyak amal perbuatan yang baik. Nah, itu ya teman-teman. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selain dipahami, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti melakukan amal perbuatan yang baik, tidak melakukan kejahatan, memperbanyak ibadah. Nah, apalagi dalam kondisi seperti ini, banyak di rumah teman-teman diperbanyak membaca Al-Quran, kemudian sholat sunnahnya tetap dilakukan. Nah, itu bagian dari bentuk iman kita kepada hari akhir. Nah, sampai sini mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.